Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Pertemuan dengan Makhluk Gaib di Gunung Rinjani. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di sebuah malam yang gelap dan berkabut, seorang pendaki bernama Budi dan teman-temannya memutuskan untuk berkemah di lereng Gunung Rinjani. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang keindahan alam dan pesona mistis dari gunung ini. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan akan mengalami sesuatu yang luar biasa malam itu. Saat mereka sedang memasang tenda dan bersiap-siap untuk malam, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di sekitar mereka. Awalnya, mereka mengira itu hanya angin atau binatang kecil, tetapi suara itu makin dekat dan jelas. Salah satu teman Budi, Andi, merasa ada yang tidak beres dan mengajak yang lain untuk masuk ke dalam tenda lebih awal. Malam itu, Budi sulit tidur. Dia merasa ada yang mengawasinya dari luar tenda. Rasa penasaran membuatnya mengintip keluar. Dalam kegelapan, dia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di tepi hutan, tidak jauh dari tenda mereka. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, tetapi wajahnya tertutup kabut tebal. Budi merinding, tetapi tetap diam agar tidak membuat teman-temannya panik. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap ke arah mereka. Ketika Budi berusaha membangunkan Andi, sosok itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Budi menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Mereka semua merasa merinding mendengar ceritanya. Salah satu pendaki lokal yang mereka temui kemudian memberitahu bahwa mereka mungkin telah melihat penampakan seorang wanita penunggu gunung yang sering muncul kepada pendaki yang tidak menjaga kesopanan di tempat tersebut. Malam berikutnya, mereka memutuskan untuk mengadakan semacam ritual sederhana dengan membakar dupa dan mengucapkan permintaan maaf kepada roh-roh penunggu gunung. Setelah itu, mereka merasa lebih tenang dan tidak mengalami kejadian aneh lagi. Meskipun mereka telah kembali dengan selamat, pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam pada Budi dan teman-temannya. Mereka belajar untuk selalu menghormati alam dan makhluk gaib yang mungkin tinggal di sana, serta berhati-hati setiap kali mereka mendaki gunung. Setelah mereka kembali ke rumah, Budi dan teman-temannya sering membicarakan pengalaman mereka di Gunung Rinjani. Rasa penasaran yang masih tersisa mendorong mereka untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cerita-cerita mistis yang berkaitan dengan gunung tersebut. Mereka menemukan bahwa legenda wanita penunggu gunung telah ada sejak lama konon. Wanita itu adalah seorang putri yang pernah tinggal di daerah sekitar Rinjani. Dia kehilangan nyawanya dalam sebuah tragedi dan rohnya dipercaya masih berkeliaran di gunung tersebut. Banyak pendaki yang mengaku melihat sosoknya atau merasakan kehadirannya, terutama jika mereka tidak menjaga sikap atau mengganggu ketenangan alam. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Budi merasa tertarik untuk kembali ke Gunung Rinjani. Dia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, seperti ada panggilan dari gunung itu sendiri. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya, mereka memutuskan untuk kembali. Kali ini dengan lebih banyak persiapan dan pengetahuan tentang cara menjaga sikap di alam terbuka. Sesampainya di Gunung Rinjani, mereka kembali merasakan aura misterius yang sama. Namun, kali ini mereka lebih siap. Mereka membawa persembahan berupa bunga dan dupa, serta mengucapkan doa untuk menghormati roh-roh penunggu gunung. Mereka juga berjanji untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama pendakian. Malam itu, saat mereka duduk di sekitar api unggun, tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara gemerisik kembali terdengar. Kali ini, mereka tidak merasa takut, mereka tetap duduk tenang, mengingatkan diri untuk menjaga sikap dan bersikap hormat. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan sosok wanita itu lagi, tetapi kali ini lebih jelas, dia muncul di tepi hutan, memandang ke arah mereka dengan mata yang tampak sedih, namun penuh harap. Budi merasakan ada komunikasi tak terucap antara mereka. Dia berdiri dan dengan perlahan berjalan mendekat, membawa bunga yang telah mereka siapkan. Saat dia mendekat, sosok wanita itu tampak semakin jelas.
wajahnya pucat dengan tatapan mata yang dalam. Budi meletakkan bunga di tanah, kemudian mundur perlahan. Sosok wanita itu memandang bunga tersebut, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut malam. Setelah kejadian itu, Budi dan teman-temannya merasa lebih lega. Mereka merasa telah memberikan penghormatan yang layak kepada penunggu gunung. Perjalanan mereka kali ini berakhir tanpa kejadian aneh, dan mereka merasa lebih damai. Sepulang dari Gunung Rinjani, Budi dan teman-temannya makin menghargai kekuatan alam dan cerita-cerita mistis yang menjadi bagian dari kebudayaan setempat. Mereka belajar untuk selalu bersikap hormat dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Pengalaman di Gunung Rinjani mengajarkan mereka bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan secara logis, dan kadang-kadang yang terbaik adalah menerima dan menghormati apa yang tidak kita pahami sepenuhnya. Beberapa bulan setelah perjalanan kedua mereka ke Gunung Rinjani, Budi dan teman-temannya mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Pengalaman mistis yang mereka alami telah membuat mereka lebih introspektif dan lebih peka terhadap alam sekitar. Suatu malam, Budi bermimpi bertemu dengan sosok wanita penunggu gunung. Dalam mimpinya, wanita itu berbicara kepadanya, "Terima kasih telah menghormati kami," katanya dengan suara lembut namun jelas, "Jaga alam ini seperti kalian menjaga dirimu sendiri." Mereka memutuskan untuk memulai sebuah inisiatif lingkungan bersama-sama. Mereka membentuk sebuah komunitas yang fokus pada pelestarian alam dan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti pembersihan sampah di gunung dan pantai, penanaman pohon, serta kampanye kesadaran lingkungan di sekolah-sekolah dan komunitas. Komunitas mereka mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pendaki dan pecinta alam bergabung dengan mereka, terinspirasi oleh cerita dan tujuan mulia mereka. Mereka juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa setiap pendakian ke Gunung Rinjani dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Suatu hari, saat Budi sedang memimpin sebuah ekspedisi pembersihan di Gunung Rinjani, dia merasa ada yang memperhatikannya. Saat dia menoleh, dia melihat sekilas bayangan wanita penunggu gunung di antara pepohonan. Kali ini, dia tidak merasa takut atau cemas, sebaliknya. Dia merasakan ketenangan dan keyakinan bahwa dia dan teman-temannya berada di jalan yang benar. Budi menyadari bahwa menjaga alam bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang sikap dan penghormatan. Dia dan teman-temannya berkomitmen untuk terus menginspirasi orang lain dan menjaga keindahan alam untuk generasi mendatang. Pengalaman mereka di Gunung Rinjani telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka belajar bahwa setiap perjalanan, meskipun penuh dengan tantangan dan misteri, selalu membawa pelajaran berharga. Mereka juga belajar bahwa dalam setiap sudut alam ada keajaiban dan kekuatan yang harus dihormati dan dijaga. Dan setiap kali mereka mendaki Gunung Rinjani, mereka selalu membawa bunga dan dupa sebagai tanda penghormatan dan terima kasih kepada penunggu gunung yang telah memberi mereka pelajaran tentang makna sejati dari menjaga alam. Beberapa tahun berlalu sejak Budi dan teman-temannya memulai komunitas pelestarian lingkungan mereka. Komunitas tersebut tumbuh pesat dan telah mencapai banyak keberhasilan dalam menjaga keindahan alam Gunung Rinjani serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Suatu hari, Budi mendapat kabar bahwa ada seorang pendaki yang hilang di Gunung Rinjani. Pendaki tersebut, seorang pemuda bernama Arif, adalah pendaki solo yang dikenal dengan keberaniannya. Tim penyelamat sudah mencari selama beberapa hari, tetapi belum menemukan jejak Arif. Budi merasa tergerak untuk membantu. Dia mengumpulkan teman-temannya dan segera merencanakan misi pencarian. Mereka membawa peralatan yang diperlukan dan berangkat menuju Gunung Rinjani dengan harapan menemukan Arif dalam keadaan selamat. Malam itu, saat mereka berkemah di gunung, Budi kembali bermimpi bertemu dengan sosok wanita penunggu gunung. Wanita itu muncul dalam wujud yang lebih nyata dan berwibawa. "Arif ada di tempat yang jauh," katanya. "Kalian harus mengikuti petunjuk dari hati kalian dan menjaga ketenangan. Dia masih bisa diselamatkan." Ketika Budi terbangun, dia merasa yakin bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk nyata. Dia menceritakan mimpinya kepada teman-temannya dan mereka sepakat untuk mengikuti intuisi mereka. Dengan hati-hati, mereka menjelajahi jalur-jalur yang jarang dilalui.
Mereka memanjat tebing, menyeberangi sungai, dan menelusuri hutan lebat. Suatu hari, saat mereka merasa hampir putus asa, salah satu teman Budi menemukan jejak kaki yang tertutup daun. Mereka mengikuti jejak tersebut, dan akhirnya menemukan Arif yang tergeletak lemah di sebuah lembah terpencil. Arif terluka dan dehidrasi, tetapi masih hidup. Mereka segera memberikan pertolongan pertama dan memberinya air serta makanan. Arif menceritakan bahwa dia terjatuh dan tidak bisa bergerak karena kakinya patah. Dia hampir putus asa, tetapi dia merasakan ada yang menjaganya. Membuatnya bertahan sampai bantuan datang. Dengan hati-hati, mereka membawa Arif kembali ke perkemahan utama dan menghubungi tim penyelamat untuk evakuasi. Selama perjalanan turun, Budi merasa sekali lagi bahwa mereka tidak sendiri, ada kekuatan tak terlihat yang membantu mereka. Setelah Arif pulih, dia menceritakan pengalamannya kepada banyak orang. Dia berterima kasih kepada Budi dan teman-temannya, serta merasa bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi mereka. Cerita mereka menyebar luas, semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan pentingnya menghormati alam dan roh penunggu gunung. Komunitas Budi terus berkembang dan melakukan banyak kegiatan positif. Mereka menjadi simbol pelestarian lingkungan dan harmonisasi antara manusia dan alam. Pengalaman mereka di Gunung Rinjani, dari pertemuan pertama dengan makhluk gaib hingga penyelamatan Arif, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setiap tahun, Budi dan teman-temannya kembali ke Gunung Rinjani untuk memberikan penghormatan dan menjaga kelestarian gunung yang telah mengajarkan mereka banyak hal. Mereka selalu membawa bunga dan dupa sebagai tanda terima kasih dan penghormatan kepada penunggu gunung yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.